Shalom adik-adik. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Kita sekolah minggu lagi ya. Tentunya semuanya dalam keadaan sehat tidak ya Kak Roni? Betul, semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Parsilo, senyum, sehat, semangat, ceria. Wah Kak Roni, sehat ya? Sehat sekali. Oh pantas, dari wajahnya ceria sekali ya adik-adik. Ya, sebelum kita mulai akan ibadat kita pada siang hari ini, oh maaf Kak Roni, pagi ya. Pagi. Iya, karena kami tadi bangunnya terlalu pagi, makanya pikirnya sudah siang nih. Tidak apa-apa. Ya, kita mulai ya. Ya. Oke, baik, kita mulai dengan sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan lagu Cuip Cuip. Masih ingat tidak adik-adik? Kalau masih ingat, nyanyikan dengan semangat dan juga Sambil berdiri ya adik-adik. Cuip cuip subidudam-dam, syalalala. Cuip cuip subidudam-dam, bersuka cita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuip cuip subidudam-dam, syalalala. Cuip cuip subidudam-dam, bersuka cita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sebentar Kak Roni, kayaknya adik-adik kurang semangat nih. betul sekali. Kayaknya kalau lihat dari sini mungkin ada yang masih duduk, sana ada yang masih sonde semangat. Jadi semuanya harus bangkit dan semangat. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Tapi tadi Kak Ani tidak dengar suaranya Kak Roni deh. Pasti. Diperbaiki Jadi lagi kita ya Kak Roni ya. pasti Karoni harus Lebih lebih semangat bersuara, lagi. Dan lebih adik-adik kan di semangat. rumah juga harus lebih semangat lagi. Iya, Dan benar lebih semangat dari Karoni lagi. Iya. Nah, lagunya bukan cuma satu adik-adik, kita harus nyanyikan dua lagu. Tapi kita berulang-ulang lagi ya, supaya semuanya tetap semangat. Jangan karena pagi-pagi kita semua di rumah, terus kita tidak semangat. Betul sekali. Ya, adik-adik. benar. Kita harus tetap semangat dimanapun kita berada. Lagunya apa tadi Kak Roni? Cuip cuip. Cuip, cuip. Dan juga Jalan serta serta Yesus. Oke, tetap semangat ya. Ayo semuanya Laskar semangat. Kristus. Yes, yes, yes. Iya. Cuip cuip subidudam-dam, syalalala. Cuip cuip subidudam-dam, bersuka cita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
sudah berjalan bersama Tuhan Yesus. Benar sekali. Nah, dalam suka maupun duka Tuhan selalu ada ya Karoni. Pastinya, Ya, Kak. karena itu tadi cuip-cuip subidamda, kita harus terus bersuka cita. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk untuk kita doa pembukaan dan doa pengakuan dosa Karoni, apa lagu kita Kak? Kita harus menyanyikan karena kita mau masuk ke hadirat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan beribadah, maka kita menyanyi Bapakku datang padamu. Semuanya sikap doa. Sikap doa yang manis. Jangan lagi korek-korek teman, jangan lagi korek adik-adik atau kakak-kakak yang ada di samping. Kita siap hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan kita undang untuk hadir di dalam sekolah minggu kita pagi hari ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh adik-adik, karena Tuhan kita undang Dia untuk datang dan hadir. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Allah Bapa Tritunggal, atas begitu besar cinta, kasih, dan tuntunan penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini pada saat ini, dan setiap anak-anak di rumah mereka masing-masing. Engkau memberkati peribadatan kami pada saat ini, sehingga menjadi sesuatu yang layak dan berkenan di hadapan Hadirat Bapa. Kami memohon ampun atas dosa yang kami lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, terhadap sesama kami, terlebih terhadap Engkau sendiri. Kami datang dan memohon ampun Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik berdiri ya Karoni. Sekarang kita suruh mereka duduk ya. Iya. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Duduknya yang mana sih ya? Ya. Nah adik-adik, kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah kesempurnaan firman. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Para
Bahasa apa Kak Roni? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Luar biasa ya. Adik-adik di rumah mungkin karena online pembelajarannya, jadi pasti bahasa Inggrisnya agak sedikit Kari jadi tadi juga seperti itu Kak Roni. Ya, betul sekali. Ya, kita ulang sekali lagi lagunya. Setelah itu kita siapkan hati untuk dengarkan firman Tuhan. Dan tema Ya. kita apa tadi Kak Roni? Ke-10 firman. Bahasa Inggris lagi ya Kak Roni? Silakan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Kawati akan memimpin kita di dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua lipat tangan, duduk yang baik. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang selalu menyertai kami semua anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami rindu mendengar cerita dari Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, Salam. Lebih kuat lagi, Salam. Mari adik-adik kita semua belajar 10 hadiah dari Tuhan berupa 10 hukum Allah. Yang pertama, hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita bisa lihat
ada tulisan Allah dengan huruf kecil. Allah yang dimaksud ini adalah Allah-Allah yang palsu, bukan Bapa kita yang di surga. Nah, Allah yang palsu itu berupa apa adik-adik? Berupa pohon besar, berupa kayu, batu yang pada zaman dulu orang-orang masih menyembahnya. Tuhan tidak ingin kita untuk berharap kepada Allah-Allah yang palsu itu, karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dan kita hanya mempunyai satu Allah, yaitu Bapa di surga. Kita harus menyembah Tuhan, kita harus memuliakan namanya, dan Allah akan membawa kita kepada pembebasan dari dosa. Dan marilah kita menjadi anak Tuhan yang sejati. Kita tidak boleh percaya kepada kekuatan lain. Contohnya mbah-mbah dukun. Kalau ada yang sakit, pergi ke mbah dukun, minta supaya diobati. Kita tidak boleh percaya kepada hal-hal itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan kita kesembuhan, sanggup memberikan kita keselamatan. Karena itu, kita harus berikan hidup kita kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja kita percaya. Kita belajar hukum yang kedua. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Pada zaman dulu, kita masih percaya kepada pohon-pohon, batu, patung. Nah, ini adalah perbuatan yang menyimpang yang Tuhan tidak berkenan. Oleh sebab itu, kita sekarang harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan hanya kepada Dia sajalah kita berbakti. Nah, ini contohnya adik-adik, orang-orang yang menyembah kepada patung buatan manusia. Tuhan tidak ingin kita untuk menyembah seperti mereka. Kita harus percaya kepada Tuhan. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita harus menghormati nama Tuhan, karena nama Tuhan itu adalah nama yang kudus. Kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan. Dan kita harus menyebut nama Tuhan tepat waktu. Apa artinya tepat waktu? Contohnya, di dalam doa. Ketika kita berdoa, kita menyebut nama Tuhan. Ketika kita memuji nama Tuhan, kita menyanyi puji Tuhan. Di saat itulah kita menyebut nama Tuhan dan kita menjaga kekudusan nama Tuhan. Kita tidak boleh bersumpah palsu. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan. Contohnya beta sumpah. Itu beta sumpah demi nama Tuhan. Itu Tuhan tidak mau. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga kekudusan nama Tuhan. Ketika hari lepas hari kita beribadah, di saat itulah Tuhan menginginkan kita menyebut namanya dengan penuh kekudusan. Begini contohnya adik-adik, kita tidak boleh bersumpah demi nama Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Kita masuk kepada hukum yang keempat. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus menyiapkan waktu kita untuk Tuhan. Kapan saja waktunya? Yang pertama, setiap hari kita harus berdoa, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi hari, bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, sukacita, damai sejahtera, dan kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita yang kita sayangi. Ada ayah, ada ibu, ada opa, oma, ada kakak, adik, dan semua saudara-saudara yang kita kasihi. Kita harus bersyukur. Dan juga atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari itu ketika kita tidur malam, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menjaga, menyertai kita dalam semua aktivitas kita. Nah, adik-adik, kita juga harus merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita melihat orang tua kita merenungkan bahwa terima kasih Tuhan, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan atas orang tua yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah Tuhan menjaga mereka, Tuhan memelihara mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka ada tetap bersama-sama dengan kita. Nah, satu hal lagi, kita juga tidak boleh lupa pergi ke gereja. Siapa di sini yang setiap minggu pergi ke gereja? Ayo angkat tangannya.
Ya, adik-adik kita jangan lupa ke gereja. Kalau sekarang masa COVID ini, kita setiap minggu bisa menyediakan waktu untuk menonton ibadah online dan kita bisa beribadah bersama-sama. Dan kalau ada waktu kita juga bisa bersekutu, berdoa bersama keluarga setiap malam, mendoakan keluarga kita, mendoakan teman-teman kita, teman-teman sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, mendoakan para pendeta kita, dan mendoakan semua orang yang mengasihi kita dan semua orang yang ada di sekeliling kita. Hukum kelima. Ya, adik-adik, sekarang hukum kelima. Apa bunyi hukum kelima? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, ini gambarnya adik-adik. Kita harus menghormati orang tua kita, baik ayah maupun ibu. Kenapa kita harus menghormati mereka? Karena orang tua kita sudah berjasa bagi kita dari kita kecil sampai sekarang. Orang tua juga sudah memenuhi kehidupan kita, baik makanan, minuman, pakaian untuk sekolah, dan semuanya orang tua siapkan bagi kita. Kita juga harus bersyukur karena orang tua kita adalah orang tua yang diutus Allah untuk merawat kita, anak-anaknya. Jadi kita harus menghormati mereka. Jangan pernah berkata kasar kepada orang tua kita. Jangan pernah kita berlaku kasar kepada mereka. Kita harus menyayangi mereka, kita harus membawa mereka di dalam doa kita setiap hari, sehingga keluarga kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, yang berikut hukum ke-6 adik-adik, kita sudah sampai kepada hukum ke-6 dengan bunyi jangan membunuh. Nah, ini adik-adik, jangan membunuh. Kita semua harus menghargai diri kita, menghargai hidup kita, dan tidak boleh merencanakan hal-hal yang jahat. Kita harus menghindari untuk berlaku kasar kepada sesama kita, baik ketika kita bicara, ketika kita bertindak. Karena kita semua adalah anak Tuhan yang paling mulia. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Jika ada kawan yang berbuat jahat dengan kita, jangan kita balas adik-adik. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Kita harus mengampuni dia. Kita harus mendoakan dia seperti Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Coba kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, firman Tuhan sudah jelas adik-adik, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang yang berbuat jahat kepada kita, walaupun sakit, kadang-kadang kita tidak bisa terima kenapa ini orang buat beta begini. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus mengampuni mereka. Kita harus mendoakan mereka dan satu saat mereka akan bertobat dari tingkah laku mereka. Ya, kita masuk dalam hukum ke-7. Ya, hukum ke-7 dengan bunyi jangan berzinah. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam keluarga, kita harus saling menyayangi, harus saling menjaga satu sama lain. Kita harus menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan kotor. Apa saja itu? Jangan maki, karena Tuhan tidak ingin kita berkata tidak baik kepada sesama kita. Dan kita harus saling mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama kita. Di saat itulah kita saling menyayangi, kita saling menjaga satu sama lain. Hukum yang ke-8, adik-adik, bunyinya jangan mencuri. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini adik-adik, jangan mencuri. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus menghargai apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak boleh mencuri barang milik orang lain, karena kita harus bersyukur hidup kita bisa lebih baik dari mereka. Masih banyak orang susah, jadi kita harus bersyukur, kita jangan mencuri milik orang lain, dan kita harus menghargai barang
milik orang lain, kita tidak boleh mencuri. Adik-adik, kita sampai kepada hukum yang ke-9 dengan bunyi, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Ya, salah satunya jangan bohong. Kita harus jujur di hadapan Tuhan, jujur dengan siapa saja. Karena kalau kita bohong, Tuhan tahu, Tuhan melihat dari atas, dan Tuhan mencatat siapa saja yang suka bohong, suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kita harus berkata jujur, karena jujur itu mahal harganya. Ketika kita jujur, kemana saja kita pergi, semua orang akan menyayangi kita. Kalau kita bohong, kemana saja kita pergi, orang akan bilang, tukang bohong sudah datang, tukang tipu sudah datang. Apa saja yang kita katakan, orang bilang, lu tukang tipu mah, lu tukang bohong, kotong sonde percaya, kotong sonde mau kawan dengan lu. Nah, adik-adik, kalau kita bohong, maka kita yang rugi, kawan-kawan menjauhkan kita, tidak ada yang mau bergaul dengan kita, dan kita menambah dosa. Jadi harus jujur di hadapan Tuhan. Firman hukum yang ke-10 adik-adik. Nah, ini hukum yang ke-10. Hadiah dari Tuhan yang terakhir untuk kita. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya ataupun yang menjadi milik sesamamu. Nah, adik-adik kita lihat. Ayo, coba lihat di dalam gambar ini. Anak yang berambut pendek mempunyai bola. Nah, anak yang ada kepang rambutnya, diikat rambutnya mempunyai boneka. Nah, yang baju hijau ini dia lihat, dia punya boneka. Sedangkan dia hanya punya bola, dia juga kepingin punya boneka. Nah, adik-adik, Tuhan mau supaya kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita jangan iri hati kepada teman kita yang punya barang yang mungkin kita lagi kepingin sekali. Contoh, itu anak punya boneka. Kapan beta punya boneka? Yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Karena hidup kita tidak selamanya di situ saja. Kita berdoa, Tuhan akan berkati orang tua kita, dan satu saat kita juga bisa memiliki barang yang kita inginkan. Tapi itu melalui doa dan berkat Tuhan. Kita tidak boleh mengingini barang milik orang lain. Kita tidak boleh mengingini, contohnya kawan punya sepeda, beta masih jalan kaki, kapan beta bisa naik sepeda? Kita berdoa pada Tuhan yang sama. Tuhan kita berkuasa dan Tuhan akan mendengar doa kita. Jadi kita harus bersabar dan kita harus bersyukur untuk semua yang kita miliki. Dan kita harus mampu kuasai diri kita. Karena kejahatan itu bukan hanya tindakan adik-adik. Bukan pergi ambil orang punya barang baru dikatakan jahat. Tidak. Tetapi itu berasal dari hati. Nah, kalau kita duduk dan lihat teman kita punya boneka, kita sudah kepingin, itu dosa. Tuhan tidak mau seperti itu. Baru dalam hati belum sebut. Tapi itu salah di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak menginginkan itu. Nah, pesan kakak untuk kita semua di hari ini, kita harus hidup sesuai dengan perintah dan ajaran Tuhan. Karena aturan yang Tuhan buat itu melindungi kita dan memberikan berkat bagi kita. Jika kita melanggar, maka kita akan jatuh di dalam dosa dan semua hidup kita akan kacau. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan. Siapa yang tahu tanggal berapa? 1, 7, digabung berapa? 17 Agustus. Kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Itu tandanya bangsa Indonesia sudah merdeka. Begitupun kita umat Tuhan, kita anak Tuhan, kita sudah merdeka dari dosa. Yang harus kita lakukan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Oke adik-adik, salam, selamat hari Minggu, merdeka! Mari kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berkati agar kebenaran firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami dan kami ingat untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik,
Tadi kita sudah dengarkan cerita tentang apa Kak Roni? Ke-10 firman. Ke-10 firman. Nah adik-adik, kalau kita mau untuk kita jangan mencuri, kita dilarang untuk tidak berbohong, jangan kita lakukan adik-adik. Karena apa yang sudah diperintahkan Tuhan itu kita harus ikuti, kita harus turuti, dan ketika kita ikuti kita juga harus melakukannya. Nah kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, dilarang jangan mencuri, dilarang jangan berbohong, terus kita lakukan, maka akan kacau balau. Nah adik-adik, kalau tadi sudah dibilang jangan mencuri, terus adik-adik mencuri, kedapatan mencuri, siapa yang malu ayo? Nah pasti adik-adik sendiri kan? Iya, Benar kan pasti Roni? yang malu diri sendiri. Yang malu diri sendiri. Jadi jangan bikin malu diri sendiri adik-adik. Kita harus dengar-dengaran dengan orang tua. Jadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan, dengar perintah Tuhan, dan kita harus melakukannya. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Tuhan Yesus, aku berjanji. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, setelah itu kita harus berjanji kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia pantang mundur. Sekali lagi Tuhan Yesus, aku berjanji. Bisa mengatakan adik-adik. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap apa adik-adik? Tetap setia pantang mundur. Tetap apa? Tetap setia pantang mundur. Ya, kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Kita jangan pantang mundur, kita tetap setia mendengarkan, kita tetap setia menuruti akan perintah Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kawati. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu apa Kak Roni? Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus tetap tinggal di dalam Dia, dan kita harus berbuah. Kita setia. Iya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman
adik-adik lipat tangan yang manis dan kita akan masuk di dalam doa syafaat bersama dengan Kawati. Adik-adik, mari kita berdoa, kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat hari ini kami masih bisa sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa buat Bapak Ibu guru sekolah minggu, di mana saja berada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan berkati teman-teman sekolah minggu juga, yang ada di rumah-rumah, Tuhan berkati mereka, berkati orang tua, berkati para sahabat kami. Dan Tuhan Yesus kami bersyukur, biarlah kami anak-anak-Mu boleh belajar dari 10 perintah Tuhan. Tuhan memberkati kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia yang akan mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Tanggal 17 Agustus kami bersuka cita dan biarlah Tuhan kebahagiaan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu kepada kami semua dapat kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sampai di sini dulu. Tapi jangan putus asa karena minggu depan kita akan berjumpa lagi dan lebih semangat lagi. benar Karoni. Usai sekolah minggu hari ini, jangan lupa minggu depan kita jumpa lagi ya Karoni. Ya, kita akan ujian Usai sekolah minggu. Semuanya berdiri ya adik-adik. yang semangat. Usai sekolah minggu hari minggu ini, sampai jumpa Tuhan memberkati. Usai sekolah minggu hari